Oke teman-teman, kalian penasaran sih? Kalian penasaran nggak sih tentang apa itu web crawling dan kenapa ada web crawling dan apa sih kegunaan web crawling? Ya, web crawling sering dibuat untuk dipakai untuk pemula ketika dia akan menyentuh coding atau sejenisnya, di mana web crawling ini dirancang untuk mendapatkan konten yang ada di dalam web yang akan kita tuju atau target web tadi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu web crawling ya. Oke, perkenalkan saya Fiantio Kale dari Institut Asia. Tugas ini sebagai syarat pemenuhan tugas keempat saya, Prodi IT ya, Informasi Teknologi. Oke, yang pertama, apa itu web crawling? Web crawling adalah sebuah tools ya untuk men-scan dan menerbitkan konten dalam web yang kita target. Ya, contohnya apa bang? Contohnya ini. Nah, saya ada contoh web. Nah, kita web ini ada yang namanya quotes ya. Jadi web ini dibuat untuk nge-script quotes yang ada dalam web ini. Ya, banyak quotes ya. Dari Albert Einstein, J.K. Rowling, uh, Jane Austen, dan lain-lain. Nah, kita akan mendapatkan semua kontennya yang dalam sini, oke. Apa sih langkah-langkah untuk praktikum web crawling kali ini? Atau cara 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 mendapatkan konten? Nanti di akhir kita akan melakukan demo. Oke, langkah pertama yaitu menyiapkan lingkungan kerja. Ya, seperti halnya apapun akan disiapkan environment-nya. Kali ini kita akan menggunakan Google Colab, di mana platform ini dipilih karena gratis ya dari si Google, di mana basicnya udah Python, cloud gratis, nggak perlu install di lokal, perlu banyak drama, dan di mana bisa menginstal banyak sekali library. Salah duanya kita akan menggunakan Panda dan Beautyshop ya pada web crawling kali ini. Lalu langkah kedua, oh ini ya, ini kita siapkan untuk sebagai environment-nya. Ya kita install namanya Beautiful Shop for Beauty Shop. Beautiful Shop for. Nah, kita import berbagai library ini. Ini library bawaan, ini kita install, ini bawaan-bawaan. Oke. Dapat library request, Beautiful Shop, Panda, dan Time. Oke. Langkah kedua adalah menentukan target website, yaitu tadi target websitenya quote subscribe. Nah, di mana website ini digunakan sebagai latihan untuk script web, di mana tujuan kita kali ini adalah mendapatkan konten atau kutipan quotes dari halaman website. Nah, ini kita dapatkan. Caranya gimana bang? Caranya ada yang namanya inspect elemen. Kalian mungkin nggak asing. Bagi yang asing, ini untuk IT ya. Oke, pertama kita jalankan inspect elemen yang nggak tahu klik kanan, inspect ya. Pada inspektor, nah di sini ini ada, kalau kita geser kursornya, dia akan select kotak-kotak kotak-kotak semacam itu ya, ada banyak kotak di sini. Nah, kita akan mendapatkan ini ya dari yang level tertinggi sampai level rendah. Apa maksudnya?
dari level tertinggi atribut HTML. Ini kan HTML ya, atribut HTML sampai sampai dalam-dalamnya. Misal ini tag HTML ya, tag HTML di dalamnya ada body, semua ini body. Lalu kita select di sini. Di sini ada yang namanya eh, div code. Nah, div code ini dia menyimpan si code-nya itu tadi. Nah, ini yang kita akan ambil. Nah, jadi si web scrape akan nge-scan satu-satu ini ya, dan mencari div code-nya apa di setiap teks apa. Nah, ini dalam div class code ada yang namanya span text, mana dia nyimpen quotes-nya, juga apa title author ya, juga teksnya banyak, dia aliterasi box class and pomor ya. Oke. Jadi si web scrape ini kita akan copy dulu, copy copy paste. Nah, jadi kan ada banyak nih. Si web scrape ini akan cari satu-satu dari dalam HTML, dia akan masuk ke div dengan class code dan seterusnya. Ya akan cari. Lalu yang selanjutnya inspeksi ya, tadi inspeksi sudah kita lakukan. Jadi yang dicari apa aja sih? Yang dicari code, ya autornya, sama teksnya. Nah, pola ini yang akan kita gunakan untuk nanti kita proses script menggunakan Python ya. Lalu keempat, kirim ke website ya, requestnya kita http get ini. Jadi kita nggak manual seperti UI, dia akan get satu halaman ini semua, lalu di di scan lah itu data yang sudah diambil menggunakan http get URL target untuk mengunduh isi halaman. Status kodenya ada 200, pastikan berhasil tanpa error. Oke. Yang kelima, parsing HTML dengan beautiful shop ya. Shop aja shop. Nah, si shop ini dia akan memperoleh kontennya, kemudian memecahnya, mengurai jadi bagian-bagian terkecil HTML sekaligus atributnya, kelas apa, atribut apa, dan sebagainya. Nah, ini nanti prosesnya mempermudah pencarian elemen HTML. Langkah 6, ekstraksi data. Ekstraksi data ini kita cari ya, cari dulu elemennya. Code-nya gimana sih? Oh, code-nya itu tadi di dalam div class code. Lalu melakukan perulangan secara kutipan, mengambil teks kutipan, author dan teksnya, menggabungkan teks menjadi satu string, hasilnya diekstraksi dalam list dictionary akan terstruktur ya. Ini adalah tipe data variabel di Python ya, dictionary. Nantinya kita akan menyimpan juga di file CSV yang dimana menggunakan data frame pandas ya, sesuai setup kita, namanya kutipan 5 halaman .csv ya. File CSV ini untuk analisis data lebih lanjut akan digunakan. Oke. Kita lanjut ke kodenya. Kita akan punyai dua headernya. Srajin ini digunakan untuk tujuannya apa kita ya. Lalu base URL ini codes tadi ini https codes to script.com ya. Lalu kita buat variabel untuk menampung semua kutipan yang diperlukan. Lalu kita for lah tadi ya, kita looping. Nah, di sini saya masih manual, range 1 sampai 6, 1 sampai 5 maksudnya. Karena di sini hanya ada 51, 2,
2, 3, 4, 5 ya. Oh banyak ternyata. Cuma saya ambil 5 aja. Oke. Lalu di dalam sini URL-nya kita paste page-nya itu tadi. Page berapa sih gitu kan? Page berapa sih? Mulai dari page 1 sampai page 5. Nah, page 1 sampai page 5. Kebanyakan nanti kalau 100 ya. Saya susah. Oke, kita akan menggunakan metode try except ya dari si Python, dimana kita akan nge-get si webnya tadi URL seheadernya timeoutnya 30 detik. Oke, di sini kita detek statusnya, kalau oke lanjut ya. Kita baru di sini kita menggunakan soap. Si soap ini dari respon teksnya itu tadi dia mecah tuh, di parse, di convert, ke tipe tadi ya. Lalu di sini kita nge-get blok kutipan. Nah, di sini ada blok kutipan yang gimana dia cari div kelasnya code ya. Tadi di sini kita cari div kelasnya code. Nah, div code ya. Div kelasnya code. Nah, kita dapat, oh, blok kutipannya ini ternyata makanya ya. Tadi. Nah, dia udah dapat tuh. Lalu kita for lagi ke nested nih. Nah, di dalam blok kutipan itu ada apa aja? Nah, di dalam sini itu ada apa? Oh, ternyata ada kutipannya, author, teksnya. Nah, kita implementasi itu. Nah, dari kutipan tadi, kutipan ini kita for dari blok kutipan yang dalamnya. Kita find span yang kelasnya teks ya. Span yang kelasnya teks. Nah, ini span yang kelasnya teks. Juga span yang kelasnya author dan span div yang kelasnya teks ya. Nah, di sini span small. Nah, kita kita ambil kutipannya dari atribut span kelasnya teks. Lalu penulisnya juga kita find. Nah, atribut small kelasnya author. Ya, kita ini get text ya untuk memperoleh teksnya. Begitu kita elemen nih, elemen kan banyak, kita find all. Kalau satu find, kalau banyak find all. Find all-nya apa? A, tag A ya, kelasnya tag. Nah, di sini kita bikin variabel untuk nampung si tag ini. Kita get text dari si tag ini. Ya, tagnya kita get text, lalu di for in teks elemennya taruh sini, array ya. Lalu kita join agar bagus outputnya, ada komanya. Nah, semua kutipan tadi kita akan buat yang di awal. Nah, kita masukkan tuh semua datanya, baik berapa, kutipannya apa, quote-nya apa, autornya siapa, teksnya apa, teks, teks, teks ya, apa aja. Jangan agresif ya, ini adalah etika dari webscript. Kita jangan terlalu agresif, karena nanti ada limitnya, limit cap, limiter, rate limiter namanya. Kita kena rate limiter nanti gagal. Ya, kita nggak mau gagal, jadi kita slip satu detik. Lalu simpan hasil ke dalam CSV ya. Jika semua kutipan ini nggak kosong, dia akan taruh ya. Dia akan taruh data tersebut dari semua kutipan ini. Dia akan convert ke
data frame menggunakan package yang bernama pandas. Nanti kita print preview datanya, headnya apa, nama filenya kutipan 5 CSV ya tadi. Lalu data frame 2 CSV, nama filenya apa, encodingnya UTF-8. Nah, kita print. Nah, kalau kosong gimana ya, nggak ada, ngapain diekstrak ke CSV. Oke, kita jalankan di Google Colab. Kita jalankan connected, running, install beautiful shop ya, yang nge-get nih satu-satu, nge-scan tadi untuk 100%. Nah, 5 100%, 200 kutipannya 10 per page. Nah, datanya ini preview datanya 5 aja. Oke, page 1 teks kutipannya ini, penulisnya ini. Nah, teksnya apa aja? Page 1 teksnya ini aja. Page 1 ya, indeks ke 0, data ke 0 ya. Itu tagnya ini ada ada ini. Nah, sesuai dengan ininya ya. Pada tadi data ke 0 ke 1. Albert Einstein, the word as we created, the word as we have created its process. Nah, the word as we have created its process by Albert Einstein, dan ini just deep talk, thinking, and word. Oke, kita berhasil. Ini kita preview data aja jadi 5. Nah, data 5 halaman tadi 10 kali 5 50 data tadi disimpan ke dalam CSV. CSV-nya di mana Bang? CSV-nya di sini. Nah, kita buka files. Sini ada CSV. Ini kita download. Nah, download taruh sini. Oke, kita open dengan Word, Free Office, Only Office favorit kalian. Lalu kita oke. Ini saya anak. Di sini ada banyak sekali ya. Ini 50 data ya, 51. Ini ya 50 data. Satunya ini header ya. Kutipannya apa aja dan lain-lain. Nah, pick berapa ya kan? Kutipannya apa, penulisnya siapa, lalu si teksnya apa aja. Oke. Ini adalah teknik yang namanya web scrape. Oke, bagi kalian yang tertarik dengan scraping ya, jangan lupa like ya, komen. Wah, videonya jelek banget emang, kalau tahu ya. Oke, itu adalah teknik web scrape ya. Ini digunakan banyak orang biasanya untuk keperluan training data, big data, dan sebagainya. Yang terkenal sekarang fine tuning ya, LLM, chatbot, fine tuning dengan web scraping ini udah banyak yang nyoba maksudnya. Bahkan sekarang ada teknik web scrape AI driven, yang dimana sistemnya menggunakan AI sebagai apa, pengenali pola dalam website tersebut. Karena tidak seperti ini jika di real WordPress atau sekelas enterprise, nanti sekelas LinkedIn ya, sekelas LinkedIn pun bisa kita web script. Nah, karena
sistemnya eh, kompleks. Jadi ya seperti biasa AI akan sangat mempermudah kita. Oke. Nah, ini kita kita apa? Kita inspektor ini, guys. Contohnya kita inspektor ini. Nah, di sini kita cek ya, apa aja sih. Nah, banyak ini. Ini datanya nggak statik, dinamik gitu. Kita pindah page. Kita mencet apa, nanti strukturnya beda. Ini apa juga kan? Ya, karena konversikan itu ada perkembangan bergerak sebagai AI driven base ya, menggunakan AI sebagai sistem untuk pengembangan keuangan. Oh ya, jangan lupa follow and connect ya, follow and connect profil saya ya, LinkedIn saya, Ferry Putra Muda. Oke, jangan lupa, jangan lupa juga follow GitHub saya atau follow nanti ya, follow back. Sini sudah ada banyak followers ya, bisa untuk kita collab. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Maaf jika ada salah kata. Oke, selamat malam and next good video. Oke.